kredibilitas dan citra bisnis. Kredibilitas secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan masyarakat terhadap bisnis, baik yang menyangkut terhadap personil yang mengelola bisnis tersebut ataupun terhadap kegiatan usaha bisnis itu sendiri. Sedangkan citra bisnis yaitu pandangan masyarakat terhadap organisasi baik secara total sangat dipengaruhi oleh masyarakat kredibilitas dan kualitas bisnis ini. Istilah citra ini digunakan dalam beberapa konteks seperti citra terhadap orang, lembaga, perusahaan, dan sebagainya. Di dalam ajaran Islam, kita diperintahkan agar selalu berperilaku jujur, menepati janji, sebab janji tersebut nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kredibilitas suatu bisnis dapat dilihat dari segi internal maupun eksternal, sedangkan kualitas pada perusahaan terlihat di dalam segi keterhubungan perusahaan dengan dunia luar, sehingga perusahaan mendapat image bona fide, liquid, solvable, dan solid. Oleh karena itu, peran pimpinan sangat menentukan terhadap mutu produknya karena erat hubungannya dengan mutu kebijakan serta mutu keputusan yang dibuatnya. Dalam hal manajemen mutu ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu pemeliharaan, pengembangan, juga terobosan. Unsur-unsur kualitas dan kontinuitas perusahaan. Unsur-unsur kualitas dan kontinuitas perusahaan, ketahanan sebuah perusahaan bisa diketahui dari beberapa unsur. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga memperlihatkan kualitas perusahaan, maka pimpinan juga harus menjaga unsur-unsur seperti halnya berikut. Yang pertama itu ada soliditas. Soliditas di sini diartikan sebagai suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan. Ada 3 macam soliditas, yaitu soliditas moral, finansial, juga komersil. Yang pertama itu ada soliditas moral. Soliditas moral berarti kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehubungan dengan moral dari pimpinan atau moral perusahaan itu sendiri. Faktor moral ini mempengaruhi maju mundurnya atau terancamnya dana yang diinvestasi dalam perusahaan. Soliditas finansial ini dimaksudkan kepercayaan dalam bidang keuangan yang ditanam atau diinvestasi dalam perusahaan. Apakah mempunyai resiko tinggi atau resiko rendah? Misalnya, mana yang lebih tinggi menggunakan uang dalam bidang pertanian, pengangkutan, atau di bank. Semua investasi ini pasti mempunyai resiko. Misalnya pada bidang pertanian, yaitu muncul serangan hama, gagal panen, dan yang terakhir yaitu soliditas komersil. Soliditas komersil ini paling penting dalam dunia bisnis. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam menepati janji-janji dagang. Bila seseorang pengusaha sering mengingkari janji, apalagi tidak ditepati sama sekali, maka tunggulah saja kehancuran tersebut. Salah janji-janji ini seperti yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 dan juga Surat An-Nahl ayat 1 yang tertera berikut ini. Yang kedua ada likuiditas. Likuiditas berasal dari kata liquid yang berarti cair. Pengertian liquid ini menurut Suparmoko M 1997 mencakup 1. Likuiditas badan usaha ialah kemampuan badan usaha melunasi hutang-hutangnya yang jatuh tempo. Yang kedua ada likuiditas perusahaan. Ini berarti kemampuan perusahaan untuk melakukan pengeluaran atau menyediakan alat-alat lancar tepat pada waktunya guna kelangsungan proses produksinya. Alat-alat liquid yang dimaksud di sini ialah alat-alat yang tersedia di kas, di bank, di piutang yang segera ditagih. Yang ketiga ada likuiditas suatu aktiva, yaitu kemampuan suatu aktiva atau aset untuk dijadikan uang tunai pada waktu tertentu. Yang ketiga ada solvabilitas, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar semua utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan dibubarkan. Yang keempat ada kredit wardigit, artinya kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena dipercaya. Jika soliditas, likuiditas, dan solvabilitas baik, maka kredit wardigitnya akan baik. Ketiga unsur ini saling membantu. Yang kelima ada rentabilitas. Rentabilitas berarti perbandingan antara hasil dan modal yang mendatangkan hasil tersebut. Rentabilitas ini akan dapat ditingkatkan dengan mempertinggi tingkat efisiensi dalam perusahaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kreatif dan profesional. Efisiensi dipertinggi di segala bagian berarti produktivitas meningkat.
Yang ketiga, adanya manajemen utang piutang dalam Islam. Dalam agama Islam, utang dikenal dengan sebutan dayan, yaitu mengutangi, memberi. Sedangkan utang piutang disebut dengan mudayana. Hutang piutang adalah memberikan atau membantu orang lain dalam keadaan mendesak. Dalam hukuman kaidahnya, hutang piutang dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada hutang menjadi wajib. Apabila seseorang dalam keadaan sangat mendesak yang berhubungan dengan nyawa seseorang. Contohnya, seorang ibu membutuhkan biaya untuk anaknya di rumah sakit yang harus dioperasi dengan membutuhkan banyak biaya, sedangkan orang tuanya tidak mampu untuk membiayai anaknya. Dan kalau tidak segera dioperasi, maka nyawa anaknya terancam. Maka ibu tersebut wajib untuk meminjam uang dan yang dihutanginya wajib memberikan hutang. Yang kedua, ada hutang menjadi sunnah. Hutang menjadi sunnah apabila seseorang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Contohnya, seorang pelajar lupa membawa ongkos di rumahnya. Dan yang ketiga, hutang menjadi mubah atau boleh apabila seseorang membutuhkan untuk melengkapi kekurangan kebutuhannya. Seperti seseorang itu ingin membuka usaha sedangkan orang itu tidak mempunyai modal. Yang keempat, ada hutang menjadi haram apabila seseorang meminjam atau hutang untuk hal-hal yang negatif. Contohnya seperti meminjam uang atau memberikan hutang kepada yang akan memberi air mineral. Dalam hutang sendiri terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi agar syah secara syariat Islam. Di antaranya 1. Adanya penghutang atau orang yang berhutang. 2. Adanya pemberi hutang. 3. Adanya barang yang dihutangkan atau dipinjamkan. 4. Adanya ijab kabul. Di dalam Islam sendiri telah dicontohkan dan diatur mengenai adab tentang perihal hutang piutang. Di antaranya adalah 1. Tidak diperkenankan adanya tambahan dalam pengembalian hutang atau riba. Yang diperbolehkan adalah pemberian hadiah atau ucapan berupa terima kasih dari si penghutang kepada pemberi hutang. Dan hal ini tidak dicantumkan atau diatur dalam akad atau perjanjian. 2. Memberikan tenggang waktu atau tempo kepada penghutang untuk mengembalikan hutang. Hal ini untuk memudahkan penghutang. 3. Bagi orang yang berhutang agar berusaha untuk segera melunasi hutangnya dan yang menunda-nunda pembayaran hutangnya. 4. Bagi penghutang yang menunda-nunda pembayaran hutang, padahal ia mampu untuk membayarnya, boleh diberikan peringatan supaya segera melunasinya. 5. Bagi yang memberi hutang, hendaknya diniatkan untuk saling membantu sesama umat manusia dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan bisnis, orang tidak akan bisa lepas dari kegiatan hutang piutang karena kegiatan ini melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam usaha bisnis, orang biasa membeli barang dan pembayaran di belakang secara tunai ataupun dibayar dengan surat berharga berupa cek ataupun giro biliet mundur. Namun bagi seorang individu, keinginan berhutang timbul karena beberapa sebab, yang diantaranya 1. Memang sangat diperlukan sekali, misalnya untuk menutupi keperluan hidup karena penghasilannya tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. 2. Karena keperluan mendadak, sedang dana tabung tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontrak rumah, dan sebagainya. 3. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas kemampuannya, karena dengan kata lain besar pasak daripada tiang. Konsumerisme merupakan suatu paham di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan dan menjalankan proses pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan, tidak sadar dan berkelanjutan. Apabila seseorang konsumtif menjadikan kekonsumtifannya sebagai gaya hidup, maka orang tersebut menganut paham konsumerisme. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang mencerminkan serba instan atau tidak mau menempuh proses. Perilaku konsumtif dapat terjadi karena tindakan pembelian dilakukan ingin tampak berbeda dari yang lain. Kemudian karena ikut-ikutan, seseorang melakukan tindakan pembelian hanya untuk meniru orang lain.
atau kelompoknya dan mengikuti mode yang sedang tren. Pergeseran konsumen tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan tetapi berdasarkan motivasi untuk mendapatkan suatu sensasi, tantangan, kegembiraan, sosialisasi, dan menghilangkan stres. Selain itu, memberikan pengetahuan baru tentang perkembangan tren dan model baru serta untuk menemukan barang yang baik dan bernilai bagi dirinya sendiri. Mau belanja tapi males keluar rumah. Nanti kena macet, buang waktu, panas lagi cuacanya. Tapi di zaman teknologi gini gak usah ribet. Kan bisa online, pakai aja gadget yang aku punya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung banyak pilihannya. Barang langsung diantar tanpa perlu repot. Yeay, barangku sudah sampai. Kali ini barang apa ya yang sampai? Coba buka-buka dulu paketnya. Paketku udah banyak banget nih di kamar. Dampak negatif kemudahan belanja online tersebut, yaitu dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Barang-barangnya mau dikemanain dong kalau gitu?